kerjaan ketika Anda tidak mampu mengimbangi, justru dia bisa bermanja-manja dengan orang lain. Ini ikuti saja. Ya, kalau bicara bosan, mungkin ya jujur tidak ada orang yang tidak punya rasa bosan dalam hal apapun, ya kecuali kaya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 perubahan yang terjadi pada saat istri melakukan perselingkuhan. Ini perbedaannya tentunya yang memang harus kita perhatikan. Tentunya di sini banyak perubahan-perubahan yang kadang sama si suami ya, ketika istri selingkuh ini dianggap hal yang biasa. Nah, baru setelah ketahuan atau setelah kelamaan banyak sekali perubahan, ketika mendengar pasangannya selingkuh baru kelambakan. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis ya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus di channel Kang Kumis sehingga channel Kang Kumis dapat berkembang. Nah, kira-kira perubahan apa saja sih yang harus kita pahami ya? Tentunya perubahan adalah, ini perlu digarisbawahi, perubahan adalah hal yang memang dari awal tidak pernah dilakukan, namun tiba-tiba akhir-akhir ini ia lakukan. Nah, ketika memang itu sebuah rutinitas yang dilakukan sejak awal mengenal Anda sampai sekarang, itu namanya bukan perubahan. Ya. Biasanya yang pertama ini terjadi perubahan pergaulan, sistem pergaulan atau cara pergaulnya mulai berubah. Bahkan mungkin ketika Anda lebih jeli, dia lebih ketika suatu saat mungkin mengajak teman pasangan Anda, ada yang diajak ke rumah, tentunya Anda akan melihat di situ ada orang-orang baru. Dan juga mungkin dengan gaya pergaulan yang baru dan cara bicara yang baru. Cara bicara yang baru yang Kang Kumis maksud adalah tentunya sering membahas hal-hal yang memang sebelumnya jarang sekali Anda dengar. Ini perubahan yang pertama. Karena biasanya pengaruh pergaulan ini memang punya andil yang cukup besar ya untuk merubah kepribadian seseorang. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, masalah. Nah ini, ketika ada satu masalah, khususnya bagi Anda suami maupun istri, jangan pernah biarkan itu terus terjadi, dan permasalahan ketika belum selesai jangan ditinggal pergi. Ya, karena masalah itu harus betul-betul clear diselesaikan sehingga kita sudah bisa berubah ke situasi yang baru, situasi yang real, ke situasi yang normal. Ya, apapun yang kita kerjakan ketika di belakangnya dibumbui dengan permasalahan yang belum selesai itu tidak nyaman dan bisa jadi salah mengambil keputusan. Ini karena apa? Apa yang ada di dalam pikiran kita ini berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Karena apa? Sudah diliputi rasa kekesalan, rasa ketidaknyamanan dalam pikiran seseorang. Ini jadi susah untuk berpikir baik ke depan. Yang ketiga, ya mungkin entah itu si istri, entah itu si suami pernah melakukan hal-hal yang tidak ia sukai. Nah, ini akhirnya ketika ini tidak terselesaikan juga, maka seseorang akan terus mengingat ya sisi-sisi negatif pasangan. Ketika itu terus ia lakukan, maka ia akan terus menggerogoti pikiran-pikiran seseorang untuk berbuat yang lebih negatif. Nah, ketika sudah bicara pikiran, maka yang bisa menyelesaikan adalah dari hati ke hati satu sama lain. Ya, jangan sampai hal-hal itu betul-betul mendarah daging dalam diri seseorang sehingga membentuk pemikiran-pemikiran yang tidak diinginkan oleh pasangan. Ya, ini. Yang keempat, suka cowok ganteng. Ini memang susah, ya, karena ketika sudah bicara itu, ya. Ini ketika bicara wanita tentunya suka cowok ganteng hal yang wajar. Ketika bicara pria suka cewek cantik juga wajar. Ya. Namun bagaimana sih supaya solusinya ya agar kita sama-sama tidak berpaling. Jadi si suami tetap bisa bertahan bahwa menganggap, bahkan mungkin bukan cuma anggapan ya, tapi betul-betul merasa bahwa istri saya adalah orang yang paling cantik di dunia. Boleh seperti itu. Begitu pula si istri bagaimana caranya supaya anggapan suami saya adalah imam terbaik. Ini bisa tercipta antara Anda dengan pasangan Anda. Yaitu tentunya jangan pernah dikecewakan. Jangan pernah sekali-kali dibohongi, ya. Karena ketika sudah pernah dibohongi, maka
anggapan-anggapan itu akan pudar. Jadi intinya ketika Anda berdua sudah membuat komitmen, maka berjalanlah sesuai dengan aturan komitmen yang sudah disepakati. Jadi jangan sekali-kali Anda membohongi. Ya, baik istri membohongi suami maupun si suami membohongi istri. Karena itu kata-kata tadi yang seharusnya terus ada ya di dalam diri Anda masing-masing menjadi berubah ketika secara sengaja maupun tidak sengaja Anda ya dipergoki sedang melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan, maka hilang harapan itu. Ya. Lalu kemudian biasanya perubahan yang berikutnya ia akan menuntut sebuah perhatian. Nah, lalu sudahkah sebagai seorang suami ketika istri menuntut perhatian itu, sudahkah si suami memberikan perhatian yang cukup untuk pasangan tercinta? Ya, karena ketika bicara perhatian, walaupun mungkin si suami, saya sudah habis-habisan memberikan perhatian kepada pasangan saya. Yang jadi pertanyaan, apakah istri sudah merasakan apa yang Anda katakan? Apakah pasangan Anda sudah merasakan seperti yang Anda katakan? Ketika itu sudah betul Anda mengatakan memberikan yang perhatian yang cukup, lalu istri sudah betul-betul merasa diperhatikan, nggak mungkin selingkuh. Ini. Nah, tapi di sini juga mohon maaf sekali, ada juga sebagian orang yang memang mencari perhatian, justru setelah perhatian itu dicurahkan, dia hanya sekedar memanfaatkan untuk menutupi hal-hal yang sedang ia lakukan, bisa jadi seperti itu. Walaupun itu memang tidak semuanya, ya perlu digarisbawahi bahwa tidak semua wanita suka selingkuh, begitu juga pria. Ini. Lalu kemudian yang keenam, apakah ia terlihat lebih manja? Ketika memang dia terlihat lebih manja, ikuti saja. Ya, ikuti saja arah kemanjaan dia itu mau kemana. Jadi jangan sampai arah kemanjaan ketika Anda tidak mampu mengimbangi, justru dia bisa bermanja-manja dengan orang lain. Ini ikuti saja. Ya, kalau bicara bosan, mungkin ya jujur tidak ada orang yang tidak punya rasa bosan dalam hal apapun, ya kecuali kaya. Ya. Ini. Tapi ketika bicara cinta dan lain sebagainya, tentunya itu memang adalah kalanya kita berada di titik jenuh. Ya, ini manusiawi. Lalu yang ketujuh, apakah ia selalu mencurigai Anda tanpa alasan yang jelas? Ini perubahan yang terjadi yang perlu Anda perhatikan. Ya, ini adalah 7 perubahan tentunya ya, karena dari awal sudah saya sampaikan dan ini poin terakhir. Apakah ia mengalami hal-hal seperti itu? Artinya curiga tanpa alasan, cemburu yang nggak jelas. Nah ini adalah biasanya memang sudah bukan hal baru lagi ya. Sebetulnya dia ingin menjadi situasi rumah tangga ini terbalik. Jadi seakan-akan Andalah yang selama ini justru melakukan kesalahan. Ini hati-hati ya. Namun ketika itu memang betul-betul sebuah keinginan pribadi tanpa adanya hal-hal lain, itu juga wajar ketika seorang istri ada kalanya juga merasa punya ada sedikit ya terbesit rasa kurang percaya terhadap suami. Tapi di sini kan ada solusi tentunya. Minta penjelasan. Ya, kadang-kadang kan orang sudah nggak percaya, tapi ketika dijelaskan dia nggak mau mendengarkan. Ini kelemahannya. Namun ketika mungkin Anda dan pasangan Anda sama-sama terbuka dan mau menerima dari sisi kekurangan maupun kelebihan, untuk supaya terjadi saling menutupi satu sama lain, insya Allah rumah tangga Anda saya yakin akan baik-baik saja. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.